Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UNH dimanapun Anda berada, hari ini berjumpa lagi dalam program podcast UNH Menyapa. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa di kampus Universitas Nuruddin Hamzah. Beliau adalah Bapak Rektor Universitas Nuruddin Hamzah, Bapak Dr. Haji Insinyur Rizwan MMSI, Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Nampaknya segar sekali Pak ya. Alhamdulillah. Ya, ini wajahnya seperti glowing Pak. Nah, segar gitu ya. Baik Pak, teman-teman dari tim podcast UNH Menyapa hari ini sengaja mengundang Bapak dengan tema, saya pikir tema yang cukup menarik sebenarnya untuk kita perbincangkan, yaitu tentang, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban Pak. Nah, ini tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan sebenarnya. Tema yang diangkat hari ini tentang bagaimana memaknai Idul Kurban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Pak. Mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan lingkungan kampus, lingkungan akademik, lingkungan mahasiswa dan sebagainya gitu. Nah, ini ingin kita coba diskusikan, diskusi santai dengan Bapak terkait tema ini gitu loh. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu dengan Bapak. Iya. Ya, ini kan kalau pemerintah kita melihat khususnya di lingkungan kita Pak ya. Pelaksanaan Idul Adha ini kan ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu gitu ya. Nah, bagaimana Bapak memaknai itu dulu mungkin untuk pelaksanaan ini? Apakah perbedaannya suatu hal yang biasa atau perlu untuk disikapi gitu? Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Burlian. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di UNH Menyapa. Apa yang kita diskusikan dari apa yang disebutkan Pak Burlianti cukup menarik untuk kita bicarakan. Pertama tadi ada yang terakhir disebutkan itu bagaimana Idul Adha itu yang udah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian juga ada sebagian masyarakat atau melalui organisasi juga ada tetapkan gitu ya. Menurut saya apa yang Pak Bulan itu biasa aja lah. Biasa aja Pak ya. Karena sering terjadi ya. Sering terjadi. Apalagi di Indonesia ini sebenarnya sudah biasa Pak ya. Kita masyarakat umat Islam pun sudah memahami bahwa perbedaan itu sebagai sebuah rahmat sebenarnya Pak ya. Jadi Sabtu Minggu itu sama saja gitu kan. Yang menjadi problem itu kalau kita berdebat terus mungkin Pak ya. Oke. Jadi saya pikir tidak perlu didebatkan. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kita kalau melihat Pak, mungkin kalau kita tidak berbicara dari sisi sejarahnya mungkin Pak ya, bagaimana perintah kurban dan sebagainya. Tapi yang menarik itu kalau saya melihat bagaimana kita menyikapi kurban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam hari ini gitu loh. Jadi kalau saya melihat misalnya Pak, dalam pelaksanaan ibadah kurban ini kan memang ada kisah, misalnya bagaimana kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian istri beliau gitu ya. Nah, Siti Hajar gitu kan. Nah, dalam proses kisah tersebut kalau saya melihat ada beberapa peran yang bisa kita kontekskan dalam kehidupan kita, kehidupan sosial gitu. Yang hari ini mungkin masih sangat update, menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat kita maupun mungkin adik-adik di lingkungan kampus gitu ya. Nah, mungkin kalau saya gambarkan seperti ini Pak. Misalnya di sana ada peran seorang hamba terhadap Tuhannya, bagaimana ketika diperintahkan tanpa berpikir dan sebagainya langsung mengerjakan. Kemudian di sana juga kalau saya melihat ada peran seorang bapak terhadap anaknya. Begitu sayangnya kita terhadap anak kita misalnya, tapi ketika diperintahkan untuk menyembelih tanpa pikirnya karena ini perintah dari Tuhannya, mungkin langsung melakukan gitu kan. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya lagi misalnya peran orang tua, peran anak terhadap orang tua gitu ya. Ketika diperintahkan mengikut gitu loh. Nah, mungkin Bapak bisa mengkontekkan dengan kondisi hari ini kita melihat
berita, mungkin kejadian-kejadian di lingkungan kita yang sangat miris, anak terhadap orang tua dan sebagainya. Nah, gimana ini Pak mengkontekstualisasikan dengan kondisi hari ini gitu loh, peran-peran tadi gitu. Nah, mungkin gitu Pak. Cukup panjang. Ya, mungkin satu-satu Pak. Gitu mungkin bagaimana peran seorang tapi hamba. Saya udah bisa nangkap, Pak. Yang dimaksud dengan Pak Abu tadi kan. Artinya kalau bulan ini atau bulan Zulhijjah ini kan, betul, Pak. atau disebut juga dengan bulan haji, Bulan haji, ya. betul. Bulan haji. Pasti kita mengingat kembali kisah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Kisah keluarga lah ini ya, keluarga Ibrahim gitu. Itu pun disebutkan di Al-Quran ya. Iya, betul Pak. Nah, kalau kita lihat Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi, kalau menurut saya memiliki logika yang cukup bagus gitu ya dari pengembang. Contoh waktu beliau ya bersama ayahnya gitu ya, juga mengalami suatu kisah yang kita tahu semua ya. Artinya kalau kita lihat dari pertanyaan Pak Bur tadi, bagaimana hubungan ayah dengan anak betul. Gitu ya? Nah, itu mungkin yang hari ini kadang-kadang Pak kita lihat sangat miris Pak. Nah, gitu ya. Artinya ini kan pemahaman kita bukan hanya merayakan Idul Kurban, tapi harus menyerapi juga makna di samping itu yang bisa kita kontekskan dalam kehidupan sosial kita hari ini. Gitu. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim dari kisah dia pertama dengan ayahnya itu ya, itu sudah mengindikasikan bahwasanya apa yang dia dapat itu tidak hanya apa yang dia lihat ya, dia harus tidak secara logika, dia harus kira-kira ngapain nih penyebabnya gitu ya. Iya betul Pak. Penyebabnya akhirnya terjadi apa yang kita ada proses ini Pak ya, kontemplasi. Bagaimana proses belajar proses belajar. Nah, kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita di kampus sebagai seorang akademisi, ini tentu menjadi nilai-nilai dasar bagi kita bagaimana mengembangkan sebagai pengetahuan. Jadi kita tidak hanya bisa menerima, tapi mencoba ibaratnya di riset dulu. Iya betul Pak. Ini penting Pak. Saya pikir Bapak sampaikan tadi. Jadi ada semacam informasi berita. Jadi bagaimana kita melogikakannya, kemudian menerjemahkannya, gitu Pak ya. Oke. Jadi Pak. Jadi kalau kita lihat hubungan di awal itu yang terjadi, kemudian setelah berkeluarga, Nabi Ibrahim ini juga memiliki anak namanya Ismail. Dan Ismail ini sebuah anak yang cukup ditunggu-tunggu. Karena usia lama karena usia beliau kan. Betul. Usia beliau dengan Ibu Siti Hajar ya. Siti Hajar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim semacam mimpi lah gitu ya, mimpi. Kemudian dari mimpi itu dia mikir juga nih bagaimana cara menyampaikan ke anak gitu kan, sampaikan ke anak. Jadi dari mimpi itu coba dikomunikasikan dengan yang sang putra buah hati ini ya. Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Artinya apa? Dari perjalanan Nabi Ibrahim dengan orang tuanya dulu, artinya terulang kembali dengan apa yang dia lakukan dengan Nabi Ismail. Jadi coba dialog, jadi coba komunikasikan. Artinya kalau konteks sekarang komunikasi itu orang tua terhadap anak. Sekarang apalagi sudah media banyak Pak Budi. Jadi segala sesuatu saya pikir harus dikomunikasikan. Walaupun orang tua dengan anak demokratis gitu Pak. Memutuskan suatu hal itu harus terjalin komunikasi. Artinya jangan memposisikan diri kita sebagai ayah gitu langsung enggak. Coba harus dikomunikasikan. Ya, dari komunikasikanlah itu. Maka Nabi Ibrahim pun sebagai seorang anak yang sudah juga ditetapkan sebenarnya oleh Allah ya, yang kalau kita lihat kan juga beliau nabi gitu kan, nabi. Tapi terlepas dari itu, artinya dia apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia meyakini apa yang dilakukan ayah itu
ya disebutnya semoga menjadi orang yang sabar Ya. dan dan beriman dan sebagainya Betul, ya. ya. Artinya Nabi Ismail dengan perintahnya itu ya kalau itu menurut ayah Kepatuhan ya. Baru sekarang lah ya, Betul, menurut ayah itu bagus, mari kita lakukan sama-sama. Nah sebenarnya di era sekarang, di era komunikasi sekarang itu bisa juga ya, artinya bisa juga dilakukan dengan anak kita. Media kan banyak loh Bro ya. Misalnya dia jauh, berarti media telepon ya, WA dan sebagainya. Tadi ini Pak, saya pikir menarik ini. Saya garis bawahi terkait masalah bagaimana kepatuhan seorang anak terhadap orang tua, gitu kan? Mungkin kalau kita di kampus kepatuhan mahasiswa terhadap dosen gitu. Iya. Bukan berarti mahasiswa gak patuh-patuh. Rata-rata mahasiswa kita alhamdulillah Pak patuh-patuh semua. Iya. Baik patuh-patuh semua gitu kan. Tapi artinya history ini perlu untuk terus kita gaungkan gitu loh. Walaupun kehidupan yang modern, komunikasi yang bisa kita lakukan melalui media apapun gitu loh. Komunikasi membangun ini harus tetap dilakukan gitu Pak. Tadi menarik sebenarnya kepatuhan anak terhadap orang tua gitu. Nah tadi misalnya saya gambarkan hari ini sangat miris Pak. Kita melihat anak terhadap orang tua gitu, bahkan mungkin kejadian-kejadian di TV sampai kejadian cukup mengenaskan gitu, orang tua anak melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap orang tuanya gitu lah. Nah bagaimana sebenarnya Pak melalui mungkin hikmah Idul Kurban ini terkait masalah kepatuhan terhadap anak ini kita ini Pak ngepushnya seperti apa Pak sebenarnya untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita gitu Pak? Itulah sebenarnya peran pendidikan ya, peran pendidikan Pak, ya? Dalam menyampaikan suri teladan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita ini sebagai dosen gitu ya. Jadi kan ketemu hampir tiap hari ketemu dengan mahasiswa kita. Dan mungkin di kampus kita memposisikan sebagai pengajar. Secara hubungan misional kita juga memposisikan mungkin ayah mereka lah di kampus. Gitu, Pak, ya? Jadi hal kisah-kisah seperti itu harus kita sampaikan, diingatkan selalu. Bosnya ada contoh yang bisa menjadi panutan bagi kehidupan kita. Hubungan tadi Pak ya, hubungan orang tua dengan hubungan anak. Ini perlu dipahami oleh sahabat UNH ya, dimanapun Anda berada gitu. Ini saya menarik sekali sama Terus Pak, silakan Pak. Jadi kalau misalnya ada pun itu perbedaan dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Iya. Tadi yang menarik juga tadi Pak, bagaimana lembaga pendidikan seperti kita mungkin ya sangat berperan sekali untuk memberikan pemahaman tadi Pak. Artinya kalau saya melihat masyarakat hari ini juga harus bagaimana kebutuhan pendidikannya harus dipenuhi juga Pak ya untuk kepada anaknya. Jadi pendidikan di rumah dilakukan, di lain itu pendidikan yang formal istilahnya dilakukan juga Pak ya. Nah saya ini mengkaitkan keluar sedikit Pak. Ini terkait peran UNH sebagai lembaga pendidikan. Kira-kira kalau UNH sendiri Pak untuk tadi bagaimana nilai etika yang sebenarnya cukup sederhana ini yang terus ditanamkan pada mahasiswa ini dilakukan dengan cara-cara seperti apa Pak di UNH? Mungkin ini menarik, mungkin siapa tahu ini karena kita lihat ini banyak juga calon mahasiswa baru Pak yang mau mendaftar ke kampus kita gitu. Artinya kita ada penanaman proses pembelajaran tentang etika yang berbeda, mungkin sedikit berbeda. Di kampus lain melakukan, nah kita juga melakukan itu mungkin Pak untuk menyiapkan calon-calon mahasiswa baru kita nih Pak. Nah, silakan Pak. Apa yang dipertanyakan Pak Abur ini nanya gitu ya, Pak Abur ini di UNH ini memang bidang kemahasiswaan. Ini bocoran untuk sahabat UNH Pak ya. Tapi karena santai nih ngobrolnya Pak. Memang bidang beliau ini bidang kemahasiswaan ini ya. Jadi beliau ini menangani tentang kemahasiswaan Warek 3 di UNH.
Jadi apa yang ditanyakan Pak Bur tadi ya, artinya bagaimana orang tua mempersiapkan Betul, ya, betul Pak. mempersiapkan Pendidikan pendidikan anaknya, Pak, formal lah ya, ibaratnya kan pendidikan Betul, formal ya. pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal bisa saja itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri Iya. di lingkungannya, di luar kampus atau di luar sekolah, Ya. ya. Kemudian di luar di rumah nanti ada lagi lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi untuk persiapan tentang pendidikan formal, UNH siap menerima, Ya, betul. ya, Dengan siap menerima. prodi yang kita siapkan Ya, kita siap menerima untuk pendidikan untuk peningkatan SDM Jambi di UNH. Jadi di UNH itu ada 5 prodi, Pak. Iya, 5 prodi Pak. Ya. 5 Ini saya prodi. pikir sangat cocok Pak ya, Iya. di dalam penanam jiwa kepemimpinannya ada di Iya, sana, iya. gitu, Pak ya. Kemudian teknologinya juga Iya, ada di sana, UNH ya. Kan agak apalah komplit ya. Komplit Pak ya, alhamdulillah ya komplit ini. Jadi ya acara kita hari ini pun ini ada di bagian prodi ilmu komunikasi. Komunikasi ya. Jadi untuk Di Visipol ya. Visipol, ya, alhamdulillah. Ya baik Pak, itu agak sedikit merembet tadi Pak dari kita berbicara tentang makna kurban. Saya pikir karena ada kaitannya tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Saya paham lah Pak. Boleh juga. Jadi menyiapkan generasi tadi Iya. Pak. Kita berharap karena sangat penting sekali nih Pak. Peran orang tua, peran anak gitu kan. Nah, artinya yang disampaikan oleh Pak Rektor ini perlu diketahui oleh sahabat UNH sekalian bahwa kampus UNH juga siap untuk tadi Pak ya, menguatkan pendidikan karakter ya sebenarnya, pendidikan karakter terhadap mahasiswa-mahasiswa, terutama tadi menyiapkan dia bukan hanya dibekali ilmu teknologi, kita ada fakultas Pilkom, bukan hanya dibekali dalam ilmu kepemimpinan mungkin di Visipol dan sebagainya, termasuk public speaking gitu ya, tapi juga karakter tadi Pak ya. Kita ingin mencontoh Nabi Ismail tadi Pak ya, terhadap orang tuanya, mencontoh mungkin peran guru terhadap muridnya gitu ya. Nah ini saya pikir sangat penting sekali Pak, yang selama ini mungkin kita memahami ibadah kurban ini tadi motong kurban gitu ya, kemudian memberikan kepada yang tidak mampu mungkin ya sebagai penerima dan sebagainya. Nah itu saja yang kita pahami. Tapi yang disampaikan Pak Jadi Rektor, sebenarnya gini juga Pak Bur, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan berdampak sendiri terhadap pribadinya sendiri, betul, kan? Pak. Ya. Artinya apa? Dia mungkin dalam benaknya lah mungkinnya, dalam pemikirannya apa yang dia lakukan, perintah untuk memotong itu mungkin secara orang awam terlakukan, betul kan? Betul, Tapi Allah sudah diganti mempersiapkan istilahnya, Pak, ya, diganti. Artinya apa? Tinggal kepercayaan, keyakinan itu, ya, keyakinan dia terhadap sesuatu itu membuahkan hasil, betul, gitu kan? betul, Pak. Dan begitu juga kalau kita refleksikan, kita sebagai pengajar dengan niat yang namanya itu yang sungguh-sungguh, ya, apa yang kita lakukan pasti nanti akan berbuah terhadap diri kita sendiri. Betul. Ya, baik. Ya. Termasuk juga ini mungkin Pak sedikit juga kita sebelum ini berakhir Pak. Nah, ini balik ke kurban tadi Pak. Jadi pengorbanan ini saya pikir banyak di konteks bisa diterapkan Pak ya. Pengorbanan kita sebagai guru gitu Pak ya. Mahasiswa mungkin berkorban juga Pak ya. Orang tua, anak dan sebagainya mungkin. Itu bisa ini semua Pak ya. Bisa dijadikan pedoman saudara. Bisa jadi pedoman dalam peran kita masing-masing tadi kita. Baik, sahabat UNH sekalian, ini sebenarnya diskusi dengan tema yang sangat menarik tadi, terutama tadi kita di tengah-tengah kesibukan Pak Rektor. Terima kasih Pak sudah hadir di program podcast Suara yang Menyapa. Ini sedikit memberikan pencerahan kepada sahabat UNH sekalian terkait masalah bagaimana kita memaknai tadi Pak, memaknai Idul Kurban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,
dimanapun peran kita, peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, berkorban peran sebagai apapun gitu Pak dalam kehidupan sosial gitu ya. Terima sekali Pak Rektor informasi yang diberikan. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi saya pribadi, bagi para sahabat UNH di rumah sekalian gitu kan. Baik Pak, di akhir perjumpaan kita barangkali kami ingin Bapak ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Adha untuk para sahabat di rumah, rekan-rekan UNH, sahabat UNH yang ada di manapun berada. Mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Akademika Universitas Bin Hamzah mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun 2022 Masehi. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan Pak Rektor sudah hadir juga. Dan terima kasih pada teman-teman, rekan-rekan, sahabat dimanapun Anda berada, sahabat UNH. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di tema yang berbeda Pak. Insya Allah. Tema yang berbeda di podcast UNH Menyapa. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.